dari P2SA, perempuan-perempuan Sobat Anies Ceper Klaten, mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bang! Curang, bang! Curang, bang! Takbir! Kami dari P2SA. Curang perang, curang perang, curang perang. Hati-hati Bu, Anda sudah tercuci itu otaknya. Ya, tercuci. Kalian itu sudah tercuci otaknya. Takbir. Kasihan sih, ada ibu-ibu yang viral kemarin, ibu Tarwiyah katanya ya, yang sampai biadab. Banyak yang tercuci otaknya itu 01, seolah pertengkaran pilpres ini pertarungan akidah antara hak dan batil dan lain sebagainya, padahal urusan strategi aja, urusan otak bos, bukan urusan akidah ya. Kemudian kita akan lihat nih, ditayangkan di channel Refly Harun, mereka mulai mengolok-olok Pak Mahfud MD dengan keputusannya, dengan pernyataannya, saudara, mempertanyakan sikap dari Profesor Mahfud MD yang seolah tidak menanggapi urusan hak angket. Dan mereka membahas pula, mulai ada partai yang dibidik, dioperasi, akan kemasukan angin, dan rakyat akan melakukan sidang jalanan. Itu kan biasa dilakukan oleh kalian-kalian, demo-demo itu ya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ancamannya, saudara. Pada akhirnya yang memanfaatkan situasi kayak gini tuh ya orang-orang dari pendukung Anies Baswedan, Refly Harun CS, yang dari dulu memang seperti apa kepada pemerintahan, kepada Pak Jokowi khususnya. Kubu 03 itu jadi penonton juga sebetulnya. Tidak seperti 01 kan pendukung-pendukungnya, jadi aktor di dalam banyak hal. 03 itu ya penonton, lihat, ada 1-2 yang bicara, tapi nggak masif seperti dari 01. Jadi yang ngebet urusan ini tuh, parlemen, jalanan, dan lain sebagainya, itu para pendukung Anies Baswedan. Dan bisa dibayangkan oleh kalian, di jalanan tukbar takbir, apalagi konstruk berpikirnya ini perang loh, melawan kebatilan loh. Hati-hati, boleh jadi orang berani mati gara-gara itu, gara-gara doktrinnya seperti itu tuh. Parah. Kita coba cek nih. Kalau hak angket kalau nggak bisa digolkan di paripurna kan nggak ada gunanya gitu kan. Nah itu 50/1. Kalau tidak ada yang masuk angin, ya harusnya ini akan menghasilkan satu putusan yang memang untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kalau kita ngelihat kondisi saat ini, bahwa untuk mendorong hak angket ini, semua parpol yang 2 sama 3 ini ya, 01 dan 03, yang 2 parpol yaitu PDI, P3, dan PKB, Nasdem, dan PKS, kelihatannya adalah sudah melihat bahwa ini ada kecurangan yang termasuk TSM, sehingga mereka juga melihat bahwa jalur hukum itu sudah tidak bisa diandalkan, maka mau tidak mau sebagai solusi bangsa, saya lihat akan menjadi jalur politik. Itu saya lihat. Dan harapannya sih semuanya akan masih bergabung ya. Kalau mereka bergabung ya, bahwa putusan ini akan cepat gitu, dan pemerintahan Jokowi akan di ujung tanduk gitu, di ujung tanduk, dan kemenangan ada di kubu oposisi ini. Kalau menunjuk ke tata tertib DPR itu kan mengusulkan hak angket itu mudah ya, 25 anggota DPR, minimal 2 fraksi. Yang menjadi masalah ini kan di sidang pleno, apakah
usulan itu diterima untuk membentuk pansus angket. Itu yang jadi masalah. Tetapi yang saya katakan tadi, ya kan, tadi kan di luar ini off air ya, kita ngomong itu ada partai yang kayaknya masuk angin, yang ditarget operasi gitu ya. Tetapi ingat Mas Heres dan ini Mas siapa tadi? Ya. Di situ ada fraksi rakyat, fraksi jalanan. Ya kan? Jadi fraksi jalanan ini yang menentukan nanti gitu loh. Paling tidak itu 2410.com apa? 410. Itu gitu loh. Tetapi ini kan isu yang dikeluarkan hak angket itu kan dari calon capres sendiri, dari Ganjar. Kalau itu mundur, ya kan? Wah itu kayak ini. Cuman kan yang kita tanda tanya waktu itu cawapresnya ini yang apa namanya Prof Mahfud dibilang, wah saya nggak ikut karena urusan partai. Betul, itu urusan bangsa Indonesia pada ini ya. Kalau urusan usul mengusul itu memang urusannya partai, tetapi kan secara gagasan jangankan dia, kita aja setuju gitu loh, ya nggak Pak Gatot? Iya kan? Ada yang tanda tangan masuk angin juga gitu ya. Tanda tangan. Yang itu gitu loh ya. Jadi yang galak ini fraksi jalanan ini loh. Jadi seberapa mungkin ya kemungkinan politik ya kan bisa di DPR ya macam-macam. Tetapi termasuk juga ada kemungkinan sidang jalanan gitu loh. Yang ini gitu. Karena isunya udah terbentuk gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi saya kira kemungkinan yang Anda tanyakan itu kemungkinan yang formal atau yang informal gitu. Karena isu ini udah terbentuk gitu loh. Semua orang bilang hak angket gitu loh. Kalau dia mundur lagi justru lebih berbahaya menurut saya. Itu yang nggak bisa dikendalikan lagi, apalagi. Oke. Jadi bayangannya itu seolah-olah hanya mereka loh yang bisa demo tuh turun ke jalan. Bagaimana kalau pendukung 02 bayangkan oleh Anda turun ke jalan? Sama seperti sikap kalian. Parlemen jalanan, bagaimana tuh? Mereka kan masih menganggap seolah-olah pendukung 02 itu sedikit gitu loh. Dan kalaupun ada, itu mentalnya nggak berani mereka. Itu kan. Saya khawatir bila kemudian gerakan seperti ini diambil hati oleh para pendukung 02, itu bisa terjadi bentrok warga dengan warga. Kalau memang mereka benar-benar melakukan parlemen jalanan, membuat rusuh di jalanan, karena tidak terima kekalahan. Satu kali lagi, pada akhirnya yang memanfaatkan situasi kayak gini tuh pendukung-pendukung Anies, yang kebiasaannya ya demo sih dari dulu. Apalagi yang gampang digerakkan itu yang fanatisme buta kan. Pendukung Anies yang fanatisme luar biasa, buta. Apalagi sudah mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi, ini menjadi bumbu-bumbu. Orang akan rela berani mati bila kemudian terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Dan berbahaya. Imam Mahdi bos, ngeri. Narasi-narasi yang disampaikannya Imam Mahdi. Ada nggak orang yang kemudian terdoktrin? Ada aja. Boleh jadi bakal ada. Siapa yang nggak mau membela Imam Mahdi? Kalau kemudian dipercaya bahwa Anies adalah Imam Mahdi, apalagi fatwa ulama-ulama di Jawa Barat yang mewajibkan memilih Anies, artinya yang tidak pilih Anies adalah dosa. Bumbu-bumbu kayak gini tuh yang membuat orang itu kalau sudah masuk menjadi doktrin berani mati loh membela Anies Baswedan. Bahaya nggak? Bahaya. Maka kemudian kemarin saya membuat konten, orang yang terlalu fanatik dalam politik ini, yang tidak mau menerima kekalahan, seperti Ibu Tarwiyah itu yang ramai sampai dibuat ada DJ aja yang diadab. Yang harus tanggung jawab siapa?
Anies Baswedan yang pertama, kemudian yang kedua tim sesnya yang telah memberikan doktrin macam-macam kepada para pendukungnya hingga pada akhirnya bisa fanatik seperti ini. Kalau mereka menganggap bahwa ini persoalan politik, udah clear, hanya di otak, hanya di strategi, ya, bukan kemudian masuk dalam hati, apalagi menjadi keyakinan akidah. Ini berbahaya. Selalu saya katakan itu supaya mengingatkan. Mudah-mudahan masih ada pendukung Anies yang mau tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.